Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari umat terkasih GKI Cimahi. Semoga kabar kita di tengah minggu ini baik, walaupun mungkin ada hal-hal yang membuat kita bergumul dan berat. Hari ini Sabda Tuhan akan menyapa kita kembali. Mari kita siapkan waktu sejenak dan mengambil saat hening. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan sabda dan sapaan firman Tuhan untuk melawat kehidupan kami. Oleh karena itu, Tuhan tolong bimbing kami, Tuhan tolong tuntun kami di dalam setiap pembacaan dan permenungan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendasarkan renungan pada hari ini dari bacaan kitab Kisah Para Rasul 9, ayat 19b sampai 25. Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 25, saya akan membacakannya untuk kita semua. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu sangat heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang berseru kepada nama Yesus ini? Bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Namun, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Namun, persengkokolan itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Perubahan. Mungkin bagi beberapa dari kita senang dengan adanya perubahan. Akan tetapi bagi sebagian orang, perubahan mungkin sulit atau tidak dapat diterima begitu saja. Maka perubahan ke arah yang lebih baik pun bukan berarti kita dapat menyenangkan semua orang. Bukan juga berarti terbebas dari yang jahat. Ternyata pertobatan juga demikian. Ketika seseorang bertobat, bukan tanpa tantangan, orang tersebut harus melanjutkan hidup pertobatannya. Kisah Paulus yang kita baca tadi, di sana masih disebutkan namanya Saulus, mengalami ketegangan setelah ia bertobat. Suatu hal yang sangat drastis bagi seorang diri Saulus di saat ia bertobat dan mengikut Tuhan Yesus. Suatu hal yang drastis pula bagi lingkungan murid-murid dan orang yang sudah percaya Yesus. Mereka pasti heran kepada orang yang dahulu ingin membunuh mereka, dahulu ingin membinasakan mereka, namun sekarang justru menjadi teman, bahkan menjadi rekan sekerja di dalam pemberitaan Injil. Bagi orang-orang Farisi yang menemukan kelompok di mana Saulus yang berasal dari orang-orang Farisi, hal ini tentunya menjadi perubahan yang tidak mungkin diperkirakan atau tidak mungkin dipikirkan, tidak mungkin disangka oleh mereka. Pada akhirnya mereka bersekongkol ingin membunuh Saulus, karena tentunya ini merupakan suatu pengkhianatan. Paulus alias Saulus dalam bacaan kita tadi adalah bukti bahwa pertobatan itu mengubah banyak hal. Pertobatan yang sungguh-sungguh tidak hanya mengubah orang yang bertobat, namun juga lingkungannya. Sang pentobat dapat saja dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan, karena belum tentu orang yang bertobat akan langsung diterima oleh lingkungan barunya. Dalam hal ini, kita sebagai gereja Tuhan, sudahkah dan dapatkah menerima orang-orang yang mau mengalami proses perubahan hidup di dalam pertobatan? Kita mengimani bahwa pertobatan adalah suatu kesadaran
untuk kembali kepada Tuhan yang dilakukan terus-menerus di sepanjang kehidupan. Dengan demikian, kita juga seharusnya sadar untuk menerima orang-orang yang terus bergumul dengan pertobatannya, mendorong dan mendoakan mereka. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam setiap pergumulan pertobatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai umat Tuhan menyadari akan kelemahan kami di dalam menerima atau bahkan di dalam proses menggumuli diri kami yang bertobat ataupun saudara-saudara kami yang kembali kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang merahmati kami, agar kami juga semakin bijak, semakin mau mengasihi, membuka diri kami lebar-lebar seperti kasih Tuhan. Oleh karena itu, ya Roh Kudus mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan segala aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.